Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Menda Marbun. Setelah masuk Islam dipanggil dengan Khansa. Asal dari Sumatera Utara. Dan alhamdulillah telah memeluk agama Islam kurang lebih 3 tahun. Khansa ini kan seorang mu'alaf yang dulunya non muslim gitu. Nah, kalau di Islam itu kan yang taat beragama itu istilahnya kayak alim, soleha gitu. Khansa ini salah satu di antara penganut agama yang taat beragama atau bagaimana? Ya dulu tuh sebelum memeluk agama Islam, pas di agama sebelumnya, ya termasuk kalau di Islam kan bilang taat ya. Karena kalau dulu pas di non Muslim itu ya rajin ke tempat ibadah, ngikutin kegiatan-kegiatan di ibadah gitu, termasuk aktif gitu setiap ada kegiatan dalam agama aku dulu. Itu setiap minggu aktif? Iya. Kalau aku kan dulu beribadahnya seminggu sekali gitu ya, bukan kayak sekarang tuh kayak 5 waktu, kayak banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Oh, berarti Khansa ini salah satu yang dikatakan rajin dan taat beragama ke tempat ibadah sebelumnya gitu. Lalu kemudian apa pandangan Khansa sendiri terhadap Islam? Gimana ya, dulu kan aku tuh kan di Sumatera Utara benar-benar kayak di pelosokan gitu ya kan. Nah pas datang ke Jawa Barat tuh kayak dengar Islam itu kayak asing gitu. Sumatera Utara Khansa di mana? Di Medan. Di Medan? Iya. Jadi pas sekolah ke Jawa Barat itu benar-benar kayak dengar nama Islam itu, agama Islam itu benar-benar asing dan bahkan kayak jarang anak dengar gitu. Ya karena di Medan kan mayoritas mungkin non Muslim. Kemudian pindah ke daerah Jawa gitu. Yang mayoritas Muslim kan? Iya, mayoritas Muslim. Terus pindah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat Khansa tinggal bersama siapa? Jawa Barat tuh aku tuh tinggal sama paman. Jadi pas SMP-nya di Sumatera Utara, pas SMK-nya tuh diundangnya kayak diajak ayo sekolah di Jawa Barat aja gitu. Soalnya kan kayak pendidikannya itu lebih maju daripada dulu di kampung gitu. Jadi di Jawa Barat tuh bareng sama paman sekolahnya. Lalu pas tinggal di daerah paman yang banyak orang Muslimnya mungkin, terus di situ gimana pandangan Khansa? Gimana ya? Ya awal-awalnya susah sih beradaptasi. Ya. Soalnya kan dari segi pergaulan, dari segi pertemanan tuh mereka banyakan Muslim kan. Jadi dari beribadah itu kayak harus kayak toleransi gitu. Kan mayoritas Muslim. Tapi di situ tuh anak kayak melihat perbedaan banget. Di kampung dulu sama yang sekolah di Jawa Barat kan mayoritas Islam. Otomatis anak kayak mulai di situ tuh mulai kayak kenal Islam dari kayak mereka kayak dari sholatnya, dari beribadahnya. Kayak kalau sholat Jumat itu kan mereka sholatnya di luar gitu. Jadi dari situ tuh mulai kayak nanya itu tentang Islam. Kadang kayak anak menyaksikan sendiri kegiatan mereka dalam beribadah kayak gitu. Oke, itu kan perasaan yang timbul. Jadi pandangan Khansa kepada Muslim itu ketika melihat mereka, persaudaraan mereka itu, taatnya mereka beribadah gitu, jadi timbul perasaan yang Masya Allah gitu kan, luar biasa kekuatan. Ternyata ikatan ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada ikatan darah itu sendiri. Ya gitu. Benar banget ya. Sebelumnya Khansa sempat bertanya-tanya tentang agama Islam. Kira-kira apa sih yang Khansa pertanyakan dan yang Khansa peroleh sehingga kemudian Khansa memilih mengucap 2 kalimat syahadat? Otomatis ya kan karena banyak perbedaan kan dari lingkungan. Jadi banyak hal kayak menurut aku tuh kayak aku butuh jawaban dari perbedaan itu gitu. Dari hal-hal yang sering aku perhatikan kayak mereka kan kalau dulu aku lihat kan beribadah harus wudu dulu gitu kan, menutup aurat. Nah aku tuh kayak bertanya kenapa sih harus kayak cuci tangan dulu, cuci wajah dulu, sementara aku dulu kalau beribadah itu kayak bebas aja gitu. Terus kalau mereka kan tutup aurat gitu kan, rapi pas mau sholatnya. Sementara kalau aku dulu mau beribadah tuh semakin pakaian aku terbuka, semakin kayak wow gitu. Kayak semakin wow, semakin kayak pede gitu tampil di tempat umum. Jadi kayak menurut aku ini perbedaan yang benar-benar jauh banget gitu. Jadi aku sering nanya ke teman, kenapa sih harus kayak cuci tangan dulu, harus tutup aurat dulu gitu. Nah kata teman aku tuh ya namanya juga kita mau menghadap itu ya harus bersih dulu.
masa kita mau menghadap dengan keadaan yang kayak terbuka gitu. Aku di situ kayak makin penasaran. Terus kenapa aku kayak nggak tertutup gitu loh? Kenapa justru aku semakin terbuka gitu? Di situ kayak mulai muncul tuh rasa-rasa kayak, oh aku kayak malu ya gitu, minder gitu sama mereka. Habis itu pernah satu-satu pas aku sama paman sama yang lain kayak keluar makan di luar, aku sekilas tuh kayak ngeliat orang yang benar-benar pakaian tertutup banget kan. Iya. Sementara dulu di sekolah itu paling cuman aku lihat pakai hijab, pakai gamis gitu. Nah, dulu aku tuh belum tahu kalau namanya tuh kayak cadar gitu kan. Kalau sekarang udah tahu itu namanya cadar, niqab gitu. Aku tuh penasaran. Udah pakai sekarang ya. Allah. Terus aku jadi kayak malu. Terus aku tuh penasaran dong. Ini di ajaran mana sih? Kok ada lagi yang tertutup, yang lebih tertutup lagi gitu kan? Sementara fenomenanya sering banget tuh kan saya dengar kayak orang-orang bilang itu teroris lah kalau di Indonesia, nggak pantas pakai kayak gitu. Kadang dicemooh sok suci gitu kan, sok alim gitu. Satu ketika nanya dong ke teman, itu kalau pakaian kayak gitu di agama mana gitu kan. Dan ternyata itu adanya di Islam gitu. Yang awalnya kan udah kayak, oh masya Allah nih beribadahnya udah suci, bersih-bersih dulu, tutup aurat. Pas keluar dapat lagi yang gitu yang lebih kayak masya Allah. Ternyata itu di Islam gitu kan. Jadi kayak makin penasaran gitu. Jadi kan saya tuh dulu sering nanya ke teman, bahkan ke guru agama yang ada, guru agama Islam yang ada di sekolah, sering bertanya kayak gitu. Justru pas nanya makin kayak penasaran gitu, kayak bahasa gaulnya ketagihan gitu kan. Terus bertanya ke guru. Iya, ke guru yang mengajar agama Islam. Masya Allah ya. Nah, itu kayak tapi nggak semua pertanyaan yang Kansa ajukan tuh kayak dijawab semua gitu sama teman-teman. Karena mereka bilang itu kayak takut kalau Kansa itu mempermainkan agama. Jadi kayak mereka cuman kayak kalau agak ringan pertanyaannya dijawab, kalau kayak agak berat mereka nggak mau jawab gitu. Tadi kan Khonsa sempat bilang bahwa di Islam itu kalau misalkan kita mau beribadah itu harus wudu, harus atau tayamum segala macam. Islam itu kan bukannya dalam pandangan Khonsa, Islam itu kayak banyak aturan gitu. Mau ke masjid ada aturannya, harus baca doa ini, mau tidur ada yang harus dibersihkan kayak gitu. Awal-awalnya pas apalagi pas awal dalam memulai agama Islam itu kan baru tahu ya kalau kita mau sholat aja harus baca ini biar sholat kita sah kayak gitu kan. Awal-awalnya kayak kok banyak ya peraturannya, sementara dulu kayak hidup itu kayak nggak ada aturan gitu sebelum masuk Islam. Tapi justru di situ tuh nilai plusnya dari Islam yang akan saya lihat, kayak jadi serba diatur gitu. Jadi kita nggak kayak asal hidup gitu lah. Jadi hidup ada aturannya, jadi ajarin disiplin, belajar, semangat belajar itu di agama Islam justru. Oke, lalu kemudian apa sih tantangan-tantangan yang Khonsa hadapi sebelum masuk Islam? Pas cari Islamnya gitu? Iya, pas dalam proses pencarian perjalanan spiritualnya itu gitu. Apa sih trigger yang Khonsa terima? Kalau diingat-ingat sekarang itu kayak kalau ngulang masalah itu kayak sedih ya, kayak sedih ya, kayak maksudnya nggak nyangka gitu kalau yang lalu-lalu itu bisa, oh kok bisa ya, pas ngeliat ke belakang bisa ngelewatin itu semua. Dulu tuh pas nyari agama Islam itu kan di Jawa Barat itu kan bareng paman ya sama keluarga. Nah biasanya tuh kalau sama keluarga itu kan kita diajarkan mandiri kan, enggak kayak kalau sama orang tua kita kan kayak manja gitu. Jadi ya kayak apa-apa itu harus mandiri gitu. Habis itu sampai hari ini juga Khonsa mandiri. Alhamdulillah. Habis itu dari situ termasuk apa ya? Kalau punya masalah pribadi itu enggak seluas kalau kita cerita sama orang tua gitu kan. Jadi benar-benar kayak ngejalaninnya itu benar-benar memperjuangkannya itu sendiri. Ditambah kalau teman-teman tuh yang kayak aku bilang tadi, mereka mau menjawab tapi nggak welcome banget sama Kansa gitu. Cuman kayak ada beberapa teman sahabat Kansa yang kayak dari awal pencarian sampai sekarang itu masih mendampingin Kansa. Nah dulu yang paling berat yang Kansa alami pas nyari Islam itu, dari awal pencarian itu yang paling Kansa ingat sampai sekarang ada berapa ya, tiga poin yang paling kayak nyakitin tapi kadang bikin haru, kadang bikin nangis gitu. Yang pertama kali ketahuan
Jadi dulu pernah ketahuan kayak ada Al-Quran, buku-buku bacaan-bacaan Islam. Dulu kan Kansa penasaran kan sama Islam. Iya. Jadi teman-teman Kansa itu pernah ngasih buku-buku, pernah ngasih Iqra, ngasih Al-Quran. Nah itu kan Teman-teman sekolah yang ngasih. iya teman-teman sekolah Kansa. Tapi itu kayak yang bener-bener kayak sahabat banget gitu. Iya. Habis itu, nah itu tuh Kansa simpan di kamar kan. Suatu ketika itu ya mungkin udah qadarullah juga kan, ketahuan sama paman Kansa ada bacaan-bacaan kayak gitu. Nah meskipun paman anak ini nggak terlalu kayak keras sama anak, tapi pas dapat buku itu bener-bener kayak berubah banget gitu loh kak. Iya. Yang darinya kayak tadi lembut, tiba-tiba bener-bener kayak marah besar. Padahal gitu, kalau kan. Konsa sering cerita, paman Konsa nih kayak sayang banget Iya. sama Konsa, kayak udah nganggap anak pertama untuk adik-adiknya, sering antar sekolah gitu Iya, kan. nah, habis itu tiba-tiba pas pulang kerja Kansa tuh didudukin, marah-marah, hampir melakukan kekerasan. Di Kayak situ sidang. Sidang. Habis itu Kansa kan benar-benar kaget ya, yang tadinya kayak lembut, tiba-tiba kayak marah sebesar itu, benar-benar kayak mental Kansa tuh langsung kayak udah nggak tahu mau ngapain gitu, dan akhirnya itu pertama kali Kansa kabur dari rumah. Habis itu pas udah kabur, itu kan mulai dekat-dekat ujian sekolah kan, mulai kayak banyak banget di situ pertentangan, kayak mulai dilaporin ke polisi, disuruh pulang, disuruh kembali ke tempat ibadah yang dulu. Itu benar-benar kayak Kansa nggak mau gitu, Kansa nggak mau kembali ke situ. Kansa Sama memilih dilaporin Islam, polisi. otomatis Iya, Kansa di mau situ berkorban yang menghilang selama lainnya. 1 minggu kan. Oh, Jadi iya. ketika Kansa mau mendapatkan Kansa Islam, kabur dari rumah sampai saya diteror dari SMS, dibilang kalau Kansa nggak pulang, Nggak pulang. dilaporin ke polisi, bahkan udah nyampe ke sekolah. Ya Allah. Seluruh sekolah itu udah tahu kalau Kansa itu kabur gitu, udah hilang dari rumah. Dan suatu ketika gara-gara ada ujian, Kansa memutuskan untuk ke sekolah, dan saat itu paman Kansa itu datang ke sekolah. Jadi aku sama paman aku tuh disidang di sekolah. Iya. Terus kata paman aku gini, kalau kamu masih mau sekolah, kamu harus pulang ke rumah, harus kayak kegiatan biasa ya, otomatis ibadah kayak ibadah biasa gitu kan. Nah itu tuh yang pertama yang paling berat menurut Kansa. Terus nih ya kak, yang tantangan yang paling menurut Kansa itu paling berat dulu Kansa hadapi itu, yaitu tantangan kedua, karena kayak menyangkut harga diri sebagai wanita gitu kan. Yaitu ketika Kansa pernah sakit dan Kansa itu difitnah hamil. Ya Allah. Itu difitnah hamilnya di Jawa Barat. Habis itu pas pulang ke kampung, keluarga Kansa bilang gini, tapi saat itu ibu Kansa nggak ada, ibu Kansa nggak ikut kumpul di kampung. Habis itu Kansa memilih Islam, iya, otomatis kan dari Jawa Kansa pulang harus sama mau berkorban paman yang paman lainnya. kampung. Jadi Habis itu ketika Kansa kata paman mendapatkan Kansa, nanti kamu mau berobat, jadi istilahnya tuh kayak berobat gitu, tapi didukunin gitu kan. Nah dalam dulu kan meskipun Kansa itu taat beribadah, kayak sering ke tempat ibadah, segala kegiatan dilakukan, tapi dulu Kansa itu termasuk salah satu orang yang masih percaya dukun. Kayak kayak mikir kok hebat banget ya, pintar gitu, Bisa tahu. iya gitu tahu ya. apa yang nggak kita tahu gitu kan. Nah karena Kansa dulu itu bener-bener itu fitnah, Iya. Kansa bilang Kansa nggak salah gitu kan. Jadi pas dibilang mau didukunin, justru Kansa senang karena oh mungkin ini salah satu cara Bukti, iya membuktikan ke keluarga Kansa ini nggak hamil, karena bener-bener nggak salah gitu kan. Habis itu pas didukunin, ternyata yang dulu yang awalnya Kansa mikir bakalan terbukti kalau Kansa nggak salah, dan Kansa mikir kan dulu dukun itu pintar gitu kan. Iya. Dan ternyata pas di dukun itu, dukunnya bilang Kansa itu hamil. Ya Allah. Pertamanya shock banget kan, rasanya kayak udah kayak pengen bunuh diri gitu kan. Soalnya kan menyangkut harga diri gitu kan. Tapi justru di situ hidayah yang Allah kasih. Tadinya kan Kansa percaya nih sama dukun. Di situ kayak Kansa otomatis dong nggak salah kan, Iya, betul. dibilang beneran hamil. Nggak benar nih dukun. Katanya dukun pintar nih. Kok dia nggak tahu apa yang sebenarnya ada di Kansa? Dari situ mulai kayak timbul kayak mulai ragu dengan agama Kansa. Oh ini nggak bener nih kalau aku percaya sama hal ini. Iya, habis itu kayak Kansa bilang nggak apa-apa, kali ini diuji kayak gini. Karena Kansa dulu ingat banget kata sahabat Kansa gini, kalau kamu mau nyari Islam, kamu itu harus siap diuji. Betul. Karena kalau kamu ibaratnya kamu mau ke sekolah yang ternama di suatu Indonesia aja mau ternama, otomatis banyak dong ujian-ujiannya, nggak mungkin langsung masuk ke sekolah itu. Nah itu yang Kansa ingat terus. Oh berarti nanti kalau balik lagi ke Jawa harus
belajar banyak lagi tentang Islam. Habis itu ujian yang kedua yang benar-benar kayak berat banget buat Hansa, berat tapi di situ letak hidayahnya gitu loh. Jadi kadang mau dibilang berat, tapi dibilang kadang kayak di situ justru di situ ada petunjuk. Terus ini kak yang ketiga tantangan yang kayak paling berat menurut Hansa itu sampai saat ini yang Hansa harus berjuang, yaitu ketika Hansa harus mandiri, nggak bisa ketemu orang tua. Maksudnya apa ya, kan kita kan cewek ini kayak butuh banget ya sosok kayak keluarga kayak gitu. Nah ketika Hansa memilih Islam, otomatis Hansa harus mau berkorban yang lainnya. Jadi ketika Hansa mau mendapatkan Islam, Hansa harus berani melepaskan kayak keluarga, kayak paman kan. Kakak tahu sendiri kalau Hansa itu kan sayang banget ya sama paman Hansa. Sampai pernah bermimpi ketemu dulu paman. Kan motivasi Hansa semangat belajar itu di sekolah, paman Hansa kayak bisa mendapatkan juara-juara di kelas itu karena paman Hansa kayak gitu. Nah dan ketika Hansa memilih kabur yang kedua kali untuk mondok belajar agama Islam itu, ya itu Hansa harus siap kehilangan kesenangan dunia untuk mendapatkan Islam. Dan itu tuh sampai sekarang jadi cuman sekarang tuh kalau Hansa kangen ya Hansa kayak berobatnya ke Al-Quran. Jadi Hansa berharap satu saat nanti kayak Hansa bilang percaya satu saat pasti kok bisa kalau Allah berkehendak kalau aku dapat hidayah pasti nanti bisa bertemu lagi kayak gitu. Itu sampai sekarang gitu. Jadi bukan di masa lalu sampai sekarang aku berjuang di tantangan yang ketiga. Semoga nanti Allah sempatkan, Allah kasih kemudahan waktu berjumpa dengan orang tua Hansa, paman Hansa juga, dan diterima dengan baik. Insyaallah. Ini perjuangan banget nih kalau kita harus berpisah dengan keluarga ya, apalagi usianya yang masih tamat SMA. Yang masih butuh teman curhat, iya, butuh betul. kasih sayang. Nah nih kakaknya nih, teman curhat. Kita cuma curhat apa aja boleh. Itu kan tadi tentang trigger yang Hansa hadapi sebelum masuk Islam. Terus Hansa pernah nggak sih sebelum masuk Islam itu Hansa mengalami keraguan? Kalau keraguan tuh pernah sebelum itu, tapi itu sebelum benar-benar kuat ya, masih pas proses pencarian. Kayak dulu kan saya tuh mikir gini, kan aku kan terlahir di non muslim gitu kan, yang dulu kan yang ada yang kita percayain gitu kan. Nah, habis itu aku mikir, aku kan dari kecil udah dijaga gitu kan. Masa pas aku udah umur segini aku berpaling gitu. Nah, aku tuh pernah tanya kayak gini ke teman aku. Aku kan dari kecil di non muslim gitu kan sampai sekarang. Kalau aku keluar dari agama aku mengkhianatin Tuhan yang aku percayain dulu nggak sih? Kan otomatis aku mikir aku berkhianat enggak ya? Tapi itu udah mulai kayak mulai masuk sedikit kayak maksudnya udah mulai percaya Islam, tapi masih kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak pengen aku tanyain gitu. Habis itu teman aku cuman ngasih kayak perumpamaan kayak gini, misalnya nih di suatu tempat misalnya ada kayak geng-geng pencurian gitu, otomatis ada bosnya sama kayak bawahannya gitu. Nah kita tahu tuh kayak perampokan gitu tuh kan nggak bagus kan ya. Habis itu satu ketika salah satu anggotanya itu sadar nih, oh ini nggak benar ternyata, itu nggak benar. Habis itu dia memutuskan untuk lebih baik lagi, otomatis dia keluarkan dari geng itu. Dia mengkhianatin nggak bosnya? Iya, aku bilang gitu. Nah, ibaratnya anggotanya itu kamu berkhianat ke bos kamu tuh, tapi kamu justru selamat, maksudnya keluar dari hal yang tidak baik itu. Nah, pas aku mikir itu benar-benar kata teman aku kayak gitu, aku disitu benar-benar kayak nggak langsung nyambung gitu lah kak, kayak nggak nanya lagi. Habis itu kok oh iya ya, berarti aku selama ini di tempat yang salah gitu kan, yang tujuan aku pengen yang benar tapi salah cara aku gitu kan. Habis itu aku tanya lagi ke teman aku, terus aku bilang apa yang bisa kamu kasih ke aku sehingga aku tuh benar-benar kayak percaya banget gitu dengan Islam, apa yang harus aku pegang gitu kan. Kata teman aku gini, kayaknya aku tuh udah kayak semampu aku udah jawab semua pertanyaan kamu, tapi ya menurut aku tuh belum bisa memberikan jawaban yang sempurna. Tapi kalau kamu mau jawaban yang sempurna, mana waktu itu dia pegang kayak
kalau aku dulu bilangnya buku kecil kan. Dia bilang kamu boleh baca ini gitu. Kamu baca aja bahasa Indonesianya. Nah, dulu aku nggak tahu kalau itu Al-Qur'an kan. Nah, jadi Al-Qur'annya itu aku bawa ke rumah. Jadi setiap malam Al-Quran yang kecil. iya, tapi ada terjemahannya kan. Dari setiap malam aku baca kayak perhalaman aku bacain tuh dari awal halaman sampai Hansa itu ketemu di surat Al-Imran yang mengatakan kalau agama yang diterima di sisi Allah tuh cuma satu, yaitu agama Islam. Terus aku mikir dong, loh berarti agamaku nggak diterima dong gitu. Maksudnya di sisi Allah nggak diterima. Terus aku mikir, terus ngapain aku capek-capek dari awal aku masihnya mulai mengenal agama, aku beribadah gitu ke tempat ibadah aku yang aku percayain dulu, tapi nggak diterima.